Perang Gaza yang telah menelan puluhan ribu korban jiwa, tampaknya masih jauh dari kata berakhir. Meski dunia terus mendorong perdamaian, Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, menegaskan satu hal bahwa perang tidak akan berhenti sebelum Hamas benar-benar dilucuti senjatanya. Tapi apa makna dari pernyataan itu? Mengapa pelucutan senjata Hamas menjadi syarat utama Israel? Dan bagaimana nasib rakyat Gaza di tengah gencatan senjata yang rapuh ini? Mari kita bahas lebih dalam. Awal dari gencatan senjata yang rapuh. Pada Sabtu malam, 18 Oktober 2025, dua jenazah sandera Israel dikembalikan oleh sayap militer Hamas, Brigade Ezzedine Al-Qassam. Penyerahan ini merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Palang Merah menerima kedua jenazah itu, dan segera menyerahkannya kepada pasukan Israel di Gaza untuk diidentifikasi. Namun di balik langkah kemanusiaan ini, Israel justru mengaitkan temuan jenazah para sandera dengan pembukaan kembali penyeberangan Rafah, satu-satunya jalur masuk bagi bantuan kemanusiaan ke Gaza. Bagi banyak pihak, ini menjadi tanda bahwa Israel masih menahan kendali penuh atas aliran logistik dan bantuan ke wilayah tersebut. Satu syarat Netanyahu, Hamas harus dilucuti. Dalam wawancara eksklusif dengan Channel 14 Israel, Netanyahu berkata dengan nada tegas, ketika itu berhasil diselesaikan semoga dengan cara mudah. Tetapi bila tidak, dengan cara yang sulit maka perang akan berakhir. Yang dimaksud Netanyahu adalah pelucutan senjata Hamas. Ia menyebut, tanpa langkah ini, tidak akan ada keamanan bagi Israel, dan tidak akan ada akhir dari perang Gaza. Fase kedua gencatan senjata menurut Netanyahu harus mencakup demilitarisasi jalur Gaza sepenuhnya. Artinya, bukan hanya gencatan, tetapi penghancuran total kemampuan militer Hamas. Namun, Hamas sejauh ini menolak keras gagasan itu. Kelompok tersebut menilai, pelucutan senjata hanya akan membuat rakyat Gaza tidak punya pertahanan terhadap serangan Israel berikutnya. Kebangkitan Hamas setelah jeda pertempuran. Meski sempat melemah karena bombardir Israel yang masif, Hamas ternyata tidak hilang. Justru setelah jeda pertempuran, pasukan mereka kembali bermanuver di dalam Gaza, menandakan bahwa mereka masih memiliki struktur komando dan kemampuan tempur. Bahkan, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka memiliki laporan kredibel tentang rencana serangan baru Hamas terhadap warga sipil di Gaza sendiri. Washington memperingatkan, jika Hamas benar-benar melancarkan serangan itu, maka tindakan tersebut akan dianggap melanggar gencatan senjata, dan AS berjanji akan mengambil langkah untuk melindungi rakyat Gaza dan menjaga integritas kesepakatan. Namun banyak analis menilai, peringatan itu juga menunjukkan keraguan Amerika Serikat atas efektivitas gencatan senjata yang mereka mediasi sendiri. Harga kemanusiaan yang terlalu mahal. Selama 48 jam terakhir di Gaza, sebanyak 29 jenazah tiba di rumah sakit, 23 diantaranya tewas akibat serangan udara Israel, 4 orang terbunuh dalam serangan langsung, dan 2 meninggal karena luka-luka berat. Selain itu, 21 warga lainnya dilaporkan terluka. Angka-angka ini menambah panjang daftar korban. Menurut data Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 68.000 orang tewas, dan lebih dari 170.000 orang terluka sejak perang dimulai. Sebuah tragedi kemanusiaan terbesar abad ini. Organisasi internasional menuding Israel melakukan genosida terhadap warga Gaza, sementara Israel bersikeras bahwa semua operasi militernya ditujukan untuk menghancurkan Hamas, bukan penduduk sipil. Tapi di lapangan, yang hancur adalah rumah, sekolah, dan rumah sakit. Yang terbunuh adalah anak-anak dan perempuan. Netanyahu dan bayang-bayang Mahkamah Pidana Internasional. Tekanan terhadap Israel tidak hanya datang dari dunia Arab, tetapi juga dari lembaga hukum internasional. Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional, ICC, mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Benyamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant. Keduanya dituduh melakukan kejahatan perang, termasuk penggunaan kekuatan berlebihan, serangan terhadap warga sipil, dan blokade kemanusiaan terhadap Gaza. Namun Israel yang bukan anggota ICC menolak legitimasi lembaga tersebut. Netanyahu bahkan menyebut keputusan ICC sebagai kebohongan politik. Bagi sebagian kalangan di Israel, Netanyahu dianggap sebagai pahlawan nasional yang mempertahankan eksistensi negara Yahudi. Tapi bagi masyarakat dunia, ia adalah simbol dari agresi dan impunitas. Kemana arah perang Gaza? Kini, dunia bertanya-tanya, apakah perang Gaza akan benar-benar berakhir? Netanyahu jelas menyatakan, tidak akan ada perdamaian tanpa pelucutan total Hamas. Sementara Hamas, di sisi lain, bersumpah untuk tidak menyerah dan terus melawan sampai Israel menarik pasukannya sepenuhnya dari wilayah Palestina.
Amerika Serikat terus memainkan peran ganda di satu sisi mendorong gencatan senjata, namun di sisi lain tetap memasok senjata ke Israel. Situasi ini menempatkan Gaza dalam kondisi terperangkap di antara dua kekuatan besar. Israel yang tidak mau mundur, dan Hamas yang tidak mau menyerah. 2 tahun setelah ICC menyebut Netanyahu sebagai penjahat perang, dan 1 tahun setelah perang besar di Gaza pecah, dunia masih belum melihat ujung dari penderitaan ini. Pernyataan Netanyahu bahwa perang hanya akan berakhir setelah Hamas dilucuti senjata adalah pesan bahwa Israel siap berperang selama yang diperlukan, bahkan jika harga yang harus dibayar adalah puluhan ribu nyawa. Sementara itu, rakyat Gaza terus hidup di antara runtuhan, menunggu keajaiban yang mungkin tak pernah datang. Gencatan senjata hanya sebatas kata, jika di baliknya masih tersimpan niat untuk berperang. Demikian laporan kami tentang perkembangan terbaru di Gaza. Bagaimana menurut Anda, apakah pelucutan Hamas benar-benar solusi? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk pembahasan geopolitik lainnya.